Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Retnawati, NPM 17010101061, mahasiswa manajemen paralel UM Magelang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reabilitas dalam aplikasi SPSS. Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Kemudian, uji reliabilitas adalah digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Oke, selanjutnya mari kita langsung praktik ke contoh soal. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian, yang kedua, input data. Kita tidak perlu mengetik manual, karena kita sudah ada data di Excel-nya. Yang selanjutnya, file, open, kemudian data, file of type, tadi import dari yang Excel, tugas validitas, klik open, lalu klik OK. Nah, teman-teman, bisa lihat data yang kita input jadi X1.1 sampai dengan X5.3, ini adalah variabelnya. Lalu klik data view, ada 100 sampel. Lalu untuk uji validitas, kita klik Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Kemudian kita masukkan semua datanya dengan CTRL-A, masuk deh semua datanya, masuk ke variabel. Pastikan present dengan tanda checklist, kemudian OK. Nah, teman-teman bisa dilihat akan muncul data seperti ini. Untuk prestasinya, lihat dalam kolom total. Jadi, untuk version correlation, kita bisa lihat angka 0,284, ini sebagai R hitung. Untuk uji validitas, dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi, untuk tabel R-nya kita bisa cari sendiri atau kita bisa googling untuk mengetahuinya. Lanjut untuk degree of freedom, N-2, tingkat signifikannya 5%. Atau di sini teman-teman bisa lihat 0,05. Lalu selanjutnya kita cari sampel 100. Dan kita lihat nilai R-nya 0,194. Kita kembali ke output SPSS. Tadi T hitung 0,284, untuk R tabel 0,194. Dapat kita simpulkan bahwa data tersebut valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu teman-teman kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. 0,039 menunjukkan R hitung lebih kecil dari 0,194 yang menunjukkan R tabel. Dikatakan tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Untuk memudahkan, teman-teman kita dapat merekap data tersebut ke dalam Excel atau Word. Teman-teman dapat membedakan keterangan di enter prestasi, dikatakan valid dengan syarat R hitung lebih besar dari R tabel. Dan dikatakan tidak valid dengan syarat R hitung lebih kecil dari R tabel. Untuk yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Maka yang pertama, analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Untuk langkah yang kedua, masukkan variabel yang valid di uji validitas. Di sini saya sudah memasukkan data yang valid. Kemudian, pastikan modelnya alpha. Kemudian, klik statistik,
Pastikan item, scale, scale if item delay, correlation. Pastikan terchecklist, klik continue, kemudian klik OK. Jadi deh. Lanjut ke reliability statistik. Untuk mengatakan data itu reliable, nilai Cronbus alpha harus lebih besar dari R tabel. Di sini nilai Cronbus alpha 0,844 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,194. Jadi data dikatakan reliable. Selain itu, kita cek per itemnya juga di item total statistik dari data X1.1 sampai X5.3, nilai Cronbus alpha lebih besar dari R tabel. Teman-teman bisa menyimpulkan bahwa datanya sudah reliable. Ya, selesai deh teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan praktek SPSS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.